Kelompok Tani Indah Jaya, Parit Hijrah, Kelurahan Seberang Tembilahan, Kecamatan Tembilan Hulu, Kabupaten Inhil, Provinsi Riau, Jumat sore 20 Juni 2025, melakukan panen raya berbagai tanaman hortikultura seperti gambas rimun dan kacang panjang. Panen ini merupakan bukti nyata potensi pertanian lokal dengan memanfaatkan lahan seluas 2 hektar. Kelompok tani ini berhasil membudidayakan berbagai tanaman hortikultura di daerah yang dulu dikenal sebagai daerah lembah hitam dan kering. Kegiatan panen raya ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Inhil, anggota DPRD Inhil bersama dengan para pendamping dan penyuluh pertanian. Kegiatan ini menunjukkan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap sektor pertanian. Para petani kelompok Tani Indah Jaya mengatakan, untuk panen kacang panjang mereka bisa mendapatkan 200 kg setiap 2 hari, kelompok gambas 250 kg per 2 hari, dan mentimun mencapai 500 kg. Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Inhil mengatakan sangat mengapresiasi kreativitas kelompok Tani Indah Jaya. Diharapkan langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi kelompok tani lainnya untuk terus berinovasi dan berkontribusi bagi daerah menuju petani sejahtera. Ini kita bisa ngumpul di Parit Hijrah, Kecamatan Tembilahan, khususnya di Kelurahan Seberang Tembilahan Barat. Ini panen hortikultura, sayuran jenis gambas, timun, dan kacang. Ini ada berapa banyak yang dipanen pada hari ini? Alhamdulillah, saat ini kacang ini per 2 hari sekali kita bisa mengeluarkan 200 kilo. Sedangkan gambas per 2 hari sekali bisa mencapai 2,5 kintal. Dan timun bisa mencapai 500 kilo. Kalau ditotalkan dengan nilai rupiahnya berapa? Alhamdulillah sekarang ini per kilonya harganya memang agak turun, tapi persaingan agak ketat. Sekarang ini per kilonya di pasaran itu mencapai antara 4.000-5.000 dari petani. Kalau dari tengkulak mungkin saya rasa lebih dari situ. Sebabnya kita partai besar masuknya ke tengkulak. Ini tanaman ini dari kelompok kah atau swadaya dari masyarakat? Syukur alhamdulillah di sini tergabung dalam kelompok Tani Indah Jaya. Ini jadi kawan-kawan semuanya ini saya mewakili. Ini ketua kelompok taninya, saya juga petani berikut PPL swadayanya. Mungkin dengan kegiatan ini harapannya yang ingin disampaikan kepada pemerintah apa yang perlu? Harapan saya ke depannya pemerintah, khususnya pemerintah Indragiri Hilir, saya mohon kegiatan ini dilanjutkan dan generasi milenial yang perlu diutamakan. Jadi kalau saya ini istilahnya sebagai penunjang yang sudah tua, jadi mohon yang muda-muda ini harus kreatif di bidang pertanian. Sebabnya saat ini mungkin orang-orang muda yang ada di Indragiri Hilir kurang meminati jadi petani. Jadi mohon ini sebenarnya peluangnya peluang besar. Yang menjadi kendala sampai sejauh ini apa Pak yang terkait dengan mungkin pemasarannya atau penanamannya? Alhamdulillah dalam saat ini mungkin tidak ada kendala, sebabnya saya sendiri sudah ada MOU dengan pihak pasar. Jadi tidak ada namanya istilahnya kalau skala besar pun panen itu diterima semuanya. Alhamdulillah kita pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Pangan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan sangat menyambut baik inisiatif dari masyarakat. Ini merupakan lahir dari masyarakat itu sendiri. Mereka bergerak untuk bagaimana memanfaatkan yang lahan selama ini lahan tidur menjadi bernilai positif. Dan yang luar biasa memang dulu wilayah ini dikenal lembah hitam, sekarang ini bukan lagi lembah hitam tapi lembah mutiara. Kenapa? Karena sudah menghasilkan petani-petani milenial yang produktif, yang mempunyai kreativitas tinggi dan mereka berusaha untuk berbuat kebajikan. Salah satu contoh apa yang mereka lakukan hari ini, merekrut pemuda-pemuda di sekitar sini untuk bagaimana mencintai sayur. Nah ini kedepannya memang prospek cerah bagi kita, apalagi wilayah ini dekat dengan ibu kota kabupaten dan ini potensinya sangat besar. Kita tahu bagaimana pemerintah
Kabupaten Indragiri Hilir hari ini perhatian dengan pertanian, kemudian mulai dari hulu sampai hilir itu masih kita sangat-sangat kita perhatikan. Nah inilah keinginan Bapak Bupati kita untuk bagaimana mensejahterakan petani kita ke depannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melihat bagaimana masyarakat di Parit Hijrah ini bisa berubah, bisa menjadi orang-orang petani yang handal. Nah, awal mula kami datang ke sini, ini terlihat seperti lahan yang mati. Nah, setelah kami berjalan keliling, kami melihat ada beberapa petani yang memang berjiwa handal untuk pertanian, dan kebetulan kita ada bangun Masjid Al-Firdaus di sini, dan kita inginkan Masjid Al-Firdaus ini punya lahan pertanian yang bisa digunakan untuk memajukan ekonomi umat di sini. Dan alhamdulillah ketika setahun 2 tahun berjalan, kita sudah lihat, kita sudah memantau bahwa Parit Hijrah ini tanahnya sungguh subur dan bisa menghasilkan yang luar biasa seperti ini. Jadi yang zaman-zaman dahulu Parit Hijrah itu sudah tidak ada lagi, dan sekarang mereka, masyarakat sudah berpikiran bahwa untuk memajukan ekonomi umat bisa dimulai dari diri sendiri. Contoh, kita punya lahan, kita bisa tanam. Dan hari ini alhamdulillah kita lihat ada tanaman kacang panjang, ada tanaman karawila, ada tanaman timun. Nah, ini sudah kita sampaikan dengan warga di sini. Kita membangun ekonomi umat supaya memotivasi untuk daerah lain ketika kita punya masjid di sini untuk bisa membangun masyarakat yang ada di sini. Dari Kabupaten Indragiri Hilir, SPT 79, Desi Yuliananda, Tim Riau Rai TV melaporkan.